...169 titik banjir merendam Jabodetabek dan Banten di awal tahun 2020. Dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal. Tetapi saya ingin agar kerjasama itu dibangun pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Perdebatan dan saling tuding antar pejabat mengisi persoalan banjir. Sementara rakyat, terutama di bantaran sungai, menjadi korban dan selalu disalahkan tanpa dilibatkan. Bukankah banjir jadi tantangan bersama? Dalam menangani banjir Jakarta, pemerintah pusat menyusun program bernama National Capital Integrated Coastal Development atau pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara sejak 2011. Programnya mulai dari membangun bendungan di Hulu Ciliwung, menormalisasi sungai, hingga membuat tanggul laut di utara Jakarta. Disepakati bahwa nanti konstruksinya dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dananya APBN, sementara pembebasan lahan dan pemindahan warga itu adalah porsi dari pemerintah DKI Jakarta. Nah, itu berjalan sampai tahun 2017. Tapi kemudian berganti pimpinan di DKI Jakarta, kebijakan normalisasi ya tidak mendapat tempat atau dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, karena Gubernur DKI Jakarta mungkin punya program ya yang lebih menarik untuk ditawarkan sehingga terhenti di 16 km tadi. Sementara dua bendungan yang tengah dibangun yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi diharapkan bisa mengontrol banjir dari Hulu Ciliwung. Keduanya masih dalam tahap pengerjaan fisik. Kalau yang Ciawi Sukamahi itu di hulunya saja itu 30% mereduksi banjir di Ciliwung Hulu ya. Ya di Ciliwung ke hilirnya sampai Manggarai berkurang, tidak bisa dipertahankan 30%. Namun bendungan memang belum cukup mengendalikan banjir, sebab hanya mengontrol aliran sungai Ciliwung, satu dari 13 sungai yang mengaliri Jakarta. Di bagian hilir, konsep normalisasi dengan membeton sungai pun mendapat protes. Membeton kanan kiri sungai demi membuat laju air kian cepat dikhawatirkan justru menjadi beban di bagian utara Jakarta. Sementara sebagian kondisi muka tanah di sana lebih rendah dibanding muka air laut. Terjadi pembangunan beton di normalisasi di Sungai Ciliwung seperti itu, semuanya beton. Dan yang unik, sungainya lebih tinggi daripada kampungnya. Sehingga kalau banjir itu juga bocor. Ada retakan itu penuh. Nah, itu
dipompa secara manual, dikembalikan ke sungai. Lah kalau sungainya banjir lagi lebih tinggi malah tumpah. Nah itu yang terjadi kemarin, ada gambaran yang ironis sekali. Tak ingin membebani daerah hilir, beberapa warga di selatan Jakarta berupaya menjaga bagian hulu Ciliwung tetap menjadi area parkir air. Salah satunya tercermin dari Taman Gintung atau yang biasa dikenal dengan Taman Pasang Surut, yang merupakan hasil inisiasi warga Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Setelah upaya negosiasi dengan Pemprov DKI menemukan jalan, warga bersikeras menjaga ekosistem sungai sealami mungkin. Alih-alih membeton, mereka justru mempertahankan pohon-pohon besar di sana untuk menahan laju air. Warga Ciliwung di kawasan selatan di hulu ini, Tanjung Barat sampai ke Condet ini, berbagi beban luapan sungai. Kita membantu kampung-kampung di hilir, misalnya Kampung Pulau Bukit Duri ataupun Kebon Pala ataupun ke daerah makin ke utara ke Muara itu tidak menerima banjir lebih besar. Jadi ditahan dulu, kami sediain, teman-teman menyediakan ruangnya di pinggir sungai ini untuk tempat air parkir sementara menunggu muara airnya bisa dikeluarkan secara gravitasi. Konsep yang dari dulu sih sebenarnya, yang udah nenek moyang kita turunin gitu. Jadi gimana cara bersinergi kita sama sungai? Itu ada beberapa pohon yang memang harus kita tanam. Nah untuk jenis pohonnya sendiri tuh dari 4 pohon itu ada pohon loa, ada pohon kopo, ada pohon dadap, sama ada pohon rengas. Nah permasalahannya 4 pohon ini semuanya langka. Tio bersama teman-teman komunitas Ciliwung pun secara swadaya berupaya membudidayakan bibit pohon loa untuk ditanam kemudian hari. Taman Gintung menjadi salah satu contoh area parkir air yang cukup mumpuni. Ketika banjir awal tahun, taman ini menampung banjir hingga setinggi 2 meter. Air diserap, sedimen diendapkan, dan mampu menahan air hingga setengah hari lamanya. Andaikan ada 1.500 pohon lo, mungkin akan bisa sebagai penggantinya beton, cuman nggak tahu ya. Kembali lagi kadang-kadang kan selalu bentrok antara kearifan lokal sama akademisi. Bagi mereka, membendung banjir bukan cuma urusan pemerintah. Selama ruang negosiasi dibuka, warga dilibatkan dan diajak bicara, banyak hal yang bisa diperbuat. Bukan excuse ya, tapi ini tantangan kita bersama. Tantangan saya, tantangan warga. Tapi berilah porsi untuk keterlibatan dan partisipasi warga. Karena begini, warga betapapun miskinnya, warga sektor informal, dia yang paling tahu sejarah hidupnya dan kebutuhan hidupnya. Seluruh inovasi yang datang dari luar hanya bisa diintegrasikan kalau dia sudah ditanya. Dan dia yang paling mengerti kebutuhannya. Tanyalah, jangan kebutuhan kita buat, kepentingan kita buat, kita paksakan warga untuk ikut. Dan ini kelemahan di seluruh pembangunan. Daripada saling menyalahkan dan mengorbankan warga, bukanlah lebih baik saling bekerja sama